Jadi kalau kalian kurang mengerti, kurang jelas, tanya ke agen kalian masing-masing. Atau lebih enaknya kalau kalian malas tanya ke agen, tanya ke organisasi-organisasi TKI yang sekarang itu udah menjamur, di mana-mana udah ada. Ingat, harus bertanya ke tempat yang benar, ke orang yang benar, ke orang yang benar tahu, supaya kalian tidak salah. Saya mau menjawab pertanyaan dari beberapa Mbak BMI yang kebetulan kenal sama saya, yang kebetulan dia memang proses di saya. Dan pertanyaan ini nggak cuma dari satu CC, tapi ada beberapa CC yang sering tanya ke saya, dan saya tuh kadang-kadang agak-agak kesal karena sebenarnya pertanyaan ini nggak harus dipertanyakan ya, karena kan ini udah kabarnya udah lama, udah pernah dibahas dari banyak pihak, udah pernah membahas, yaitu tentang permasalahan tentang visa, tentang apply visa ya, yaitu begini pertanyaannya. Saya kan punya pinjaman di bank. Jadi ketika saya keluar dari rumah majikan, saya punya pinjaman di bank. Nanti apakah itu nanti menyebabkan visa saya nggak turun, karena alasannya karena saya punya pinjaman di bank, dan nanti mungkin majikan saya melaporkannya ke imigrasi sehingga pengajuan visa saya nanti nggak turun. Pertanyaan yang pertama seperti ini. Nah, jadi intinya begini, Mbak tadi menanyakan bahwa kalau dia pinjam uang di bank dan pinjaman itu masih sedang berjalan atau belum lunas, dan kebetulan dia diterminate majikan atau dia sedang finish kontrak, apakah dalam pengajuan visa nanti di imigrasi akan menolak pengajuan visanya atau tidak turun visa gara-gara pinjaman tersebut? Mungkin Cece tadi berpikir mungkin majikannya bisa melaporkan ke imigrasi karena dia pinjam uang, dan itu merupakan sebuah kasus. Nah, mengapa saya bilang saya agak-agak kesal dengan pertanyaan ini? Karena pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu ditanyakan ya. Nggak perlu ditanyakan itu karena apa? Sekarang di Hong Kong itu ada berapa ratus atau ada berapa ribu TKI BMI, entah itu dari Filipina atau dari Indonesia atau dari pokoknya dari manalah, bukan. Itu saya rasa 90% mereka pasti punya pinjaman uang di bank, dan bahkan nggak cuma satu, ada beberapa bank. Jadi intinya kalau kalian punya utang di bank dan kalian lagi belum membayar utang tersebut, itu majikan nggak akan melaporkan kalian ke imigrasi hanya karena kalian punya utang di bank. Simpelnya seperti ini ya, simpelnya saya punya utang di bank, lalu saya belum bayar utang di bank, tetapi saya masih bayar tagihan per bulan. Tetapi saya diterminate majikan atau saya finish kontrak, jadi otomatis ada surat dari bank yang datang ke rumah majikan ketika saya lalai atau saya belum sempat bayar. Nah, dengan kasus seperti ini, apakah majikan akan melaporkan ke imigrasi karena keadaan ini, dan imigrasi akan merespon dengan cara tidak menyetujui pengajuan visa saya? Nah, jawabnya imigrasi nggak ngurusin tentang utang piutang. Utang piutang bukan urusan imigrasi. Yang imigrasi urusin kalau kalian sedang mengajukan visa baru ke imigrasi, itu adalah catatan kriminal kalian. Selama kalian di Hong Kong nggak ada catatan kriminal, maka pengajuan visa kalian itu nggak ada masalah. Catatan kriminal itu bukan hanya karena mencuri ya. Misalnya Anda bertengkar dengan majikan, lantas majikan lapor ke polisi, itu udah dianggap melakukan tindakan tidak menyenangkan, dan ini baru boleh disebut majikan laporan ke imigrasi karena laporan ini. Intinya jangan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kalian mau finish kontrak atau terminate, kalian harus memiliki sikap yang baik terhadap majikan. Ini salah satu yang pernah saya alami, yaitu ketika ada CC finish kontrak, dia mau keluar dari rumah majikan karena hari itu finish kontrak, dan majikan masih menginginkan dia jangan keluar hari ini, tapi keluarlah besok. Tapi CC ini nggak nurut, CC ini bilang saya harus keluar hari ini, dan terjadilah pertengkaran. Dan
yang agak mempersulit tuh karena Cece bertengkar itu nggak cuma sekedar bertengkar karena ingin keluar, tetapi dia mengolok-olok majikan dan mengata-ngatai majikan, dan dia menggertak majikan sehingga majikan itu takut. Ketika majikan takut, mungkin majikan punya pikiran yang lain, takut nanti dia apa-apain, akhirnya majikan lapor ke polisi. Dia bilang bahwa dia diintimidasi sama pembantunya. Nah, ini yang dijadikan kasus. Ini yang dijadikan kasus untuk imigrasi berpikir ulang menyetujui visa atau enggaknya. Jadi kalau tentang hutang piutang, tentang hutang kalian itu nggak ada sangkut pautnya dengan urusan imigrasi ya, kecuali kalian mencuri. Jadi intinya kalau kalian punya hutang dan kalian sedang diterminate majikan atau kalian finish kontrak, itu tenang aja. Yang penting kalian nggak punya masalah lain. Yang penting kalian nggak punya masalah lain, itu nggak akan mempengaruhi visa kalian turun. Visa akan tetap turun. Intinya kalian rekodnya tetap baik ya. Cuman masalah utang piutang, sekali lagi saya tegaskan, itu nggak akan mempengaruhi urusan visa, pengajuan visa kalian di imigrasi, karena memang banyak CC yang memang sedang punya pinjaman hutang di bank tetapi visa tetap bisa turun. Jadi kalau misalnya kebetulan visa kalian nggak turun, dan karena mungkin kalian punya hutang, itu mungkin bukan karena hutangnya aja, mungkin ada hal lain, ada laporan lain. Laporan-laporan itu majikan memang punya hak untuk melaporkan hal-hal yang lain, tetapi kalian juga bisa mengexplain, kalian bisa kaisek ke imigrasi. Maksudnya kalian bisa menulis surat. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa minta bantu agen kalian yang mengurus. Jadi menulis surat keterangan kaisek son, explain ya ke imigrasi, kenapa kok diterminate, ada masalah apa, gini. Intinya kalian membuat surat itu untuk meringankan kalian. Intinya kalian memang determinate itu bukan maksudnya untuk ganti-ganti majikan, tapi memang keadaannya bla 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 semua diceritakan. Nah, itu pasti bisa turun visa. Jadi jangan berpikir kalian punya hutang di bank, kalian apply visa baru, visa ndak turun, itu ndak ada acara seperti itu. Kalau cuman punya pinjaman di bank itu nggak masalah. Kecuali kalian punya kasus kriminal lainnya, baru visa nggak turun. Bertengkar itu bukan hal yang sewajar loh ya, biarpun menurut kita itu hal yang wajar, tetapi kalau di Hongkong itu nggak wajar. Kalian bertengkar, berantem di luar, dilaporin polisi, nah itu bisa buat catatan hitam. Jadi intinya kalau emang mau kerja ya baik-baik kerja, jangan sampai membuat masalah. Bertengkar dengan ini, dengan itu, nggak usah. Kerja aja yang baik. Jadi untuk hutang tadi, saya tegaskan sekali lagi, urusan hutang piutang tidak dalam imigrasi. Urusan hutang piutang bukan dalam urusan imigrasi. Imigrasi nggak akan ngurusin hutang kalian, kecuali kalian menipu orang. Nah itu nanti urusannya sama polisi Hongkong, bukan imigrasi ya. Jadi sekali lagi, kalian yang kurang paham tentang hukum dan kasus-kasus TKI, kalian jangan salah bertanya. Kalian harus tanya ke agen kalian masing-masing. Semua agen itu pasti bisa menjawab pertanyaan kalian, karena agen itu selain mencarikan kalian pekerjaan, ada bagian agen yang bertugas ke imigrasi untuk membantu kalian pengajuan visa. Jadi di situ kalian bisa tanya, pasti tahu jawabnya, karena semua agen itu pasti punya satu staff yang kerjanya di imigrasi untuk membantu kalian urus visa. Jadi semua agen memang sudah tahu prosedurnya seperti apa. Intinya kalian semua pasti di sini punya agen. Kalau ada apa-apa, tanyalah ke agen kalian masing-masing. Kecuali kalian punya agen yang jutek ya, kalau ditanya nggak mau jawab, ditanya nggak mau memberitahu, nah itu kalian bisa tanya ke orang lain. Itu pun kalian harus tanya ke orang yang benar-benar tahu, jangan salah bertanya. Banyak organisasi-organisasi TKI di Hongkong yang bisa menjawab pertanyaan kalian. Jadi jangan sampai kalian mendapatkan salah informasi. Ya, oke, sampai di sini dulu penjelasan singkatnya. Kalau ada apa-apa, kalian boleh tanya langsung ya.